Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anisha dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menceritakan salah satu jenis sastra lama. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan bernama Pasundan, terdapat dua orang gadis putri raja bernama Prabu Rarang dan Purbasari. Mereka sama-sama memiliki wajah yang sangat cantik dan kulit yang putih dan bersih. Di balik persamaannya mereka juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yaitu Prabu Rarang yang merupakan putri pertama dari kerajaan tersebut memiliki sifat yang jahat dan suka menganiaya rakyatnya, sedangkan Purbasari yang merupakan putri kedua dari kerajaan tersebut memiliki watak yang berbanding terbalik dengan saudaranya itu, yaitu Purbasari memiliki sifat yang baik, lemah lembut, dan suka menolong, terkhususnya kepada rakyatnya. Kemudian, sepeninggalan ayahnya, tahta kemudian berpindah tangan kepada Purbasari. Karena sifatnya yang baik hati, lemah lembut, dan suka menolongnya itulah yang membuatnya bisa mendapatkan tahta dari ayahnya itu. Mendengar hal tersebut, Prabu Rarang sangat iri terhadap adiknya itu, sehingga menyusun berbagai rencana untuk mengambil alih tahta yang diberikan kepada adiknya itu. Kemudian setelah beberapa hari berpindahnya tahta, Prabu Rarang menemui nenek sihir yang berada di tengah hutan, dan di sana Prabu Rarang menceritakan keluh kesahnya yang ingin mengambil alih tahta yang dipegang oleh adiknya tersebut. Setelah beberapa hari Prabu Rarang menemui si nenek sihir tadi, timbullah efek pada Purbasari, yaitu muncul bintik-bintik hitam di sekujur tubuh Purbasari, tak kecuali juga muka Purbasari dipenuhi bintik-bintik hitam. Karena penyakitnya itu, Purbasari kemudian diusir dari kerajaannya oleh rakyat dan juga kakaknya, dan seketika itu pula tahta berpindah kepada tangan Prabu Rarang. Setelah diusir dari kerajaannya, Purbasari kemudian tinggal di tengah hutan, dan di tengah hutan inilah Purbasari bertemu dengan seekor kera jantan. Si kera inilah yang menemani Purbasari setiap harinya hingga menjadi sahabat, dan si kera ini turut prihatin terhadap si Purbasari, dan kera ini ingin membantu Purbasari agar lekas sembuh dari penyakitnya tersebut. Karena kepedulian si kera tersebut, si kera ini kemudian bersemedi di dalam gua untuk mencari solusi agar si Purbasari ini lekas sembuh. Pada bulan purnama, si kera ini melakukan semedi berhari-hari di dalam gua tersebut, dan usahanya tersebut pun menghasilkan hasil yang maksimal. Dari semedinya itu terciptalah sebuah telaga kecil yang bisa menyembuhkan penyakit Purbasari. Setelah melihat air telaga yang sudah terkumpul banyak, si kera tersebut pun menyuruh Purbasari untuk segera berendam ke dalam air telaga kecil tersebut. Dan setelah beberapa saat Purbasari berendam di telaga tersebut, Purbasari pun kembali seperti semula, yang memiliki wajah cantik dan kulit putih bersih merona. Setelah beberapa hari Purbasari mengalami kepulihan yang semakin membaik, akhirnya Purbasari memutuskan untuk pulang ke kerajaannya dan mengambil alih tahtanya. Dan sesampainya di kerajaannya tersebut, sang kakaknya pun, yaitu Prabu Rarang, kaget melihat Purbasari yang semakin pulih dari penyakitnya. Melihat adiknya sembuh, Prabu Rarang tak tinggal diam. Dia malah mengajak adiknya untuk beradu ketampanan tunangan masing-masing untuk mengambil alih tahtanya tersebut. Dan Purbasari kemudian menyetujui hal tersebut.
Purbasari menunjuk Kera sebagai tunangannya. Melihat kelakuan adiknya tersebut, Prabu Rarang akhirnya ketawa terbahak-bahak. Ia mengatakan bahwa tunangannya lebih tampan daripada seekor kera. Seketika ucapan keluar dari Prabu Rarang tersebut, dan seketika itu pula kera tersebut berubah menjadi pangeran yang sangat tampan dan rupawan. Dan tentu saja pangeran tersebut merupakan pangeran dari kerajaan seberang yang dikutuk karena sebuah kesalahan yang dilakukannya dahulu, dan sekarang kutukannya sudah hilang karena telah ada wanita yang bersungguh-sungguh mencintainya. Melihat tunangan adiknya itu sangat tampan, Prabu Rarang kemudian pasrah dan menyerahkan tahtanya kepada adiknya, yaitu Purbasari. Dan setelah Purbasari mendapatkan tahtanya, tak lama kemudian Purbasari kemudian menikahi si pangeran tampan tersebut, dan Purbasari dan si pangeran ini hidup bahagia selamanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.